Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Allahu Akbar. Untuk menambah keberkahan kita dalam pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Faris. Silakan Faris ke depan, Faris. Sikap berdoa, baca doa, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang pada hadir? Ada siapa? Alisa. Oke, Alisa berarti masih izin. Oke. Sini kita akan belajar tentang apa di depan? Oke, Khalifah Umar bin Khattab. Berarti sebelum Khalifah Umar bin Khattab kita belajar tentang Khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa jadi digelari As-Siddiq? Karena jujur. Apalagi? Pemberani. Apalagi? As-Siddiq. Yang momen orang kafir banyak ada percaya, tapi Abu Bakar yang paling pertama kali mempercayai. Iya, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad, karena perjalanan dari kota Mekah ke Palestina itu sangat jauh. Jadi kadang mungkin dalam satu malam aja perjalanannya. Tapi Abu Bakar ketika diceritakan oleh Nabi, beliau langsung mengiyakan dan membenarkan sekaligus mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nih, lalu ada yang tahu lah dulu siapa Umar bin Khattab ini selain khalifah kedua? Keluarga Nabi Muhammad. Ada lagi? Hah? Tidak tahu? Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah orang yang dulunya itu sangat membenci dengan Nabi. Pernah mendengar ceritanya? Yang mana dulu itu ada dua Umar yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin. Satunya Umar bin Khattab, satunya Umar, yaitu nama asli dari Abu Jahal. Abu Jahal kan menyiksa juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu tujuan pembelajaran hari ini mampu menjelaskan peran dan kontribusi para al-khulafa al-rasyidin dalam materi ini tentang Umar bin Khattab dalam perkembangan Islam. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ibrah atau pelajaran berharga dari kisah Nabi Muhammad dan khulafa ar-rasyidin yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu Umar bin Khattab dan gadis miskin penjual susu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok pemimpin adil dan bijaksana. Untuk mengetahui kondisi rakyatnya, beliau sering berkeliling ke berbagai daerah sendirian. Khalifah Umar melakukannya dengan cara menyamar agar tidak diketahui identitasnya. Penyamarannya itu sering dilakukan saat malam hari. Suatu malam, Khalifah Umar melihat sebuah rumah yang lampunya masih menyala, padahal rumah yang lain sudah gelap. Mengapa mereka masih belum tidur? Perlahan, Umar mendekati rumah itu. Ia khawatir orang yang di dalam rumah tersebut belum bisa tidur karena lapar. Sepertinya susu kambing menjadi sedikit karena sedang musim kemarau. Khalifah Umar mendengar percakapan antara seorang anak perempuan dengan ibunya. Ternyata mereka sedang bersiap untuk berdagang esok hari. Semoga pada rumput semakin subur ya Bu. Aku harap kambing-kambing kita gemuk. Jadi susu yang kita dapatkan pasti lebih
Ya Allah, nak. Sepertinya kita hampir bangkrut karena penghasilan yang menurun dari hari ke hari. Si anak mendengar keluhan ibunya, namun ia tak sempat untuk membalas. Ia masih sibuk menuang susu ke dalam botol-botol yang lebih kecil. Sesekali, tangannya lihai sekali menggeser botol yang sudah terisi. Supaya pendapatan kita bertambah, apa kita campur saja susunya dengan 1 riol air? Tidak kelihatan bedanya kok. Seketika, si anak menghentikan aktivitasnya setelah mendengar usulan itu. Dalam hati terbesit untuk melakukannya juga, tapi dia takut. Bukannya semua penjual susu dilarang keras mencampur susu dengan air? Apalagi itu perintah Khalifah Umar. Aduh nak, malam-malam begini siapa yang akan tahu? Pasti Khalifah Umar sedang tidur saat ini. Campur saja ya. Astagfirullah, sekali-kali tidak, Bu. Meski tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat semuanya. Allah mengetahui segalanya, termasuk apa yang kita sembunyikan sekalipun. Umar yang mendengar percakapan keduanya kemudian beranjak pergi. Selama perjalanan, dia masih kagum dengan jawaban si anak perempuan. Tepuk 1. Ada suaranya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Oke, sekarang apa yang dapat kita ambil dari kisah tidak boleh berbuat curang, jujur, tidak boleh bohong, apalagi teguh pendirian. Nah, sekarang kita mengenal tentang Umar bin Khattab. Nah, bacakan dari Akila. Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail Bin Abdul Uzza. Abdul Uzza. Lahir tahun 584 Masehi. Masehi di Mekah. Wafat tahun 644 Masehi di Madinah. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Lu'lu'ah al-Majusi. al-Majusi. Masa Kekhalifahan dari 634 Masehi sampai 644 Masehi, 10 tahun. Ya, kemudian lanjut lagi, Cila baca. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy, dikenal dengan keberanian, kecerdasan, dan tegas dalam bersikap. Sebelum masuk Islam, Umar merupakan salah satu penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, Umar menjadi salah satu sahabat yang paling berpengaruh dan berperan besar dalam perkembangan Islam. Oke, nah jadi Umar ini nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, lahirnya di kota Mekah. Nah, Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy yang dikenal dengan keberanian, kecerdasan, dan tegas dalam bersikap. Makanya di dalam cerita atau riwayat itu ada dikatakan, jika ada satu lorong yang dilewati Umar, maka iblis kadewani melewati lorong itu. Kenapa? Karena keberanian Umar. Oke, sekarang di sini Bapak akan membagikan kelompok. Ada yang 4, ada yang 3. Langsung saja Bapak bagikan. Askia, Naura, Cila, Jaki, Akila, Raisa, Ardan, Adit. Ya, kelompok lagi kayak. Lalu yang terakhir Hanung, Paris, dan Nova. Nah, di sini ada kami masih belum paham tentang bla 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 bla. Kalian tulis saja di bagian situ. Cukup ditulis bagian apa aja, cuman satu pertanyaan aja. Nah, nanti sesudah itu kena Bapak menunjuk kelompok lain untuk menjawabnya. Sekarang Bapak bagi ini tentang materi tadi. Nah, ini sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang mau bertanya duluan ke kelompok lain?
Oh, dari kelompok Cila. Kami masih belum paham tentang apa maksud reformasi sosial. Reformasi sosial adalah membuat kebijakan pemberian tunjangan kepada masyarakat miskin, anak yatim, dan lansia. Lakukan inspeksi malam untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Apa maksud keadilan di atas segala hal? Oke, maksud keadilan di atas segala hal. Umar memutuskan perkara tanpa memandang status sosial, termasuk terhadap anggota keluarganya sendiri. Kami masih belum paham tentang Umar bin Khattab berkeliling di malam hari. Memeriksa ya Oh. memeriksa adakah yang kekurangan gitu. Oke. Nah, oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan kawan dan jawaban-jawaban kawan atas hal-hal yang belum dipahami. Sekarang Bapak akan memberikan kuis. Kuis. Kelas 5. Yang pertama Askia. Yang kedua Zaki. Ketiga misalkan A. Cari yang huruf A dan hurufnya tuh harus ke bawah. Lah, ini jawaban A. Bila jawaban Bapak yang A ke bawah. Kalau B kayak gini, lihat nih huruf yang di atasnya nih, di pinggir-pinggirnya. Yang pertama, siapa nama lengkap Khalifah Umar bin Khattab? Oke, A. Arif, Aris, Nova, kelihatan? Ya, masuk jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Di mana Khalifah Umar bin Khattab lahir? Lahir. Sudah dapat jawabannya? Silahkan diangkat. Ayo. Oke, kita lihat. Nah, jawabannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang Khalifah Umar bin Khattab. Apa aja tadi Khalifah Umar bin Khattab ini seorang apa? Yang jujur. Seorang jujur. Apa lagi? Kerja keras. Apa? Tegas. Apa lagi? Adil. Ada lagi? Bijaksana. Ada lagi? Sama rata. Lahirnya di mana? Di kota Makkah. Lalu wafatnya di Madinah. Lalu berkuasa atau menjabat sebagai khalifah berapa tahun? 10. Iya, 10 tahun. Nah, lalu apa aja yang kalian ingat tentang kebijakan Umar bin Khattab? Salah satunya berkeliling di malam hari. Ada lagi kesejahteraan masyarakat. Ada lagi keadilan di atas segala hal. Habis itu tentang sederhana. Habis itu tentang apa lagi? Ada yang masih ingat? Adil dan tegas. Adil dan tegas. Nah, lalu minggu depan kita akan belajar tentang sesudah Umar siapa khalifahnya? Ada yang tahu? Iya, Utsman bin Affan. Silakan pelajari dulu tentang Utsman bin Affan. Apakah kalian senang belajar tentang materi Umar bin Khattab? Alhamdulillah, mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, terakhir kita membaca doa bersama-sama, membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.